Kenapa itu nggak dibahas? Itu kan juga merugikan masyarakat. Kenapa hanya VTube? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach di channelnya Bang Ali The Coach. Kelihatan nih, YouTube ya. Karena memang aku mulai dengan YouTube, dunia YouTube sebelum mengenal VTube. Oke. Ini kayaknya kita harus membahas hal yang seharusnya belum masuk ke dalam jadwal yang aku bahas. Ada beberapa komentar yang menyampaikan, bagus bang, cara penyampaiannya bagus, cara ini gampang dicerna. Perlu aku kasih penjelasan dulu bahwasanya di sini aku bukanlah orang atau personal yang menempatkan diri sebagai pembela atau pendukung aplikasi VTube. Tapi di sini aku menempatkan posisiku itu sebagai orang yang pertama meredam dulu situasi member VTube dan hatersnya VTube. Kemudian terima kasih yang sudah komentar bagus, komentarnya baik. Kemudian aku jadi nambah teman-teman juga dari beberapa daerah gitu. Aku nonton kemarin sarannya si Pak Chandra Teja, hari ini aku sebut aja namanya ya. Itu kalau nggak suka jangan nonton videonya. Dan di komentar videoku juga ada yang menyampaikan seperti itu. Kalau nggak suka nggak usah tonton videonya. Simple sih, ya memang simple. Tapi masalahnya ada beberapa poin yang harus aku sampaikan dan aku tidak mengklarifikasi apapun di sini. Jadi pernyataan-pernyataan yang disampaikan di dalam videonya Pak Chandra Teja bahwasanya OJK itu sudah memberikan pernyataan bahwasanya VTube itu ilegal. Seharusnya di dalam video itu Pak Chandra Teja itu menunjukkan satu form atau satu pernyataan atau surat pernyataan bahwasanya memang OJK itu memang menyatakan ilegal setiap kegiatan aplikasi VTube. Kemudian bawa-bawa instansi atau lembaga wartawan bahwasanya detik.com itu sudah turun tangan untuk bisa memberikan berita, memberitakan tentang VTube. Hati-hati loh kalau sudah jadi mainstream itu berita-berita, surat-surat berita atau pokoknya lembaga-lembaga yang memberikan berita lah, yang mainstream. Aku juga nggak paham mainstream itu apa, tapi yang aku tahu detik.com itu adalah satu wadah yang memberikan informasi dalam bentuk berita. Nah, Pak Chandra Teja, saya cuman kurang tepat kalau seandainya Anda menyatakan pencairan dana atau pendapatan penghasilan itu adalah dari sistem menjual V-point dari member dan yang beli member juga. Dan yang mau beli itu adalah BB Dungu, Pak. Gini, Pak. Kalimat itu kurang pas gitu. Sebagai Anda kayaknya orang yang berpendidikan, tapi Anda tidak bisa menyebutkan bahwasanya para member-member yang mau membeli V-point yang dijual oleh member juga itu adalah BB Dungu gitu. Mohon maaf ya, ini aku bikin videonya siang. Biasanya kan kalau malam agak tenang ya. Kurang pas Bapak menyatakan itu. Karena apa? Karena mereka tidak kenal Bapak, Bapak tidak kenal mereka, dan tidak punya permasalahan antara Bapak dengan para member VTube. Jadi atas dasar apa Bapak menyatakan mereka bebek dungu gitu loh. Nah, mereka kan itu hanya mereka untuk mengambil keputusan sebagai satu usaha yang mereka yakini bahwasanya itu bisa membantu mereka gitu. Coba gunakan bahasa yang lebih bagus gitu. Kalau memang Bapak adalah aktivis sosial masyarakat di dalam lingkungan masyarakat, Bapak juga sudah menyatakan Bapak itu sudah pernah memberikan komentar terhadap presiden-presiden, wakil presiden, menteri-menteri gitu. Artinya dalam tahap itu, dalam kelas-kelas yang seperti itu, level-level seperti itu, Bapak tidak harus menggunakan kalimat bebek dungu gitu. Dan yang mau aku sampaikan lagi bahwasanya seharusnya
ini CEO-nya atau bos besarnya VTube nih seharusnya keluar nih, muncul nih. Gitu. Bagaimana dengan pernyataan-pernyataan dari Pak Chandra Teja yang menyatakan tentang VTube itu kayaknya memang betul-betul kurang menarik simpatik beliau. Jadi bos VTube keluar loh. Bagaimana dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan ini? Jadi jangan terus dibiarkan nanti akhirnya member-member VTube itu, calon-calon member VTube dan member-member VTube itu juga kebingungan gitu. Dengan mengharapkan berita seperti aku sekarang cari tahu sendiri gitu. Kenapa VTube ini sepertinya bermasalah, berkaitan dengan OJK, berkaitan dengan lembaga keuangan, berkaitan banyak macam yang disampaikan oleh Pak Chandra Teja itu. Nah, seharusnya bosnya keluar nih. Foundernya keluar nih, muncul. Gitu. Jadi jangan terus dibiarin seolah-olah memang perusahaan atau bisnis ini memang sudah mulai tidak beres. Mengupload video, buat konten itu di YouTube. Dan pernyataannya itu bahwasanya YouTuber mengangkat konten tentang VTube dan kemungkinan YouTuber itu adalah member-member VTube. Berarti memang di VTube kurang mendapatkan penghasilannya. Jadi kurang dapat duitnya, makanya dia bikin konten. Bro, yang bikin komentar seperti itu ente salah bro. Gitu. Kenapa ente nggak komentarin si Pak Chandra Teja yang juga seorang YouTuber, konten kreator yang sudah banyak videonya di YouTube mengangkat konten tentang VTube, malah tidak ada henti-hentinya, belum berhenti sampai di sini. Beliau sudah menggambarkan seperti apa bahwasanya nanti akan ada media lagi yang akan membocorkan bagaimana VTube. Kemudian kalau nanti sudah media mainstream ini akan turun tangan untuk ini, kok jadinya pernyataannya tuh wartawan banyak yang kesel. Alasannya apa gitu? Untuk menyelamatkan masyarakat dari penipuan-penipuan. Sekarang aku tanya, berapa ada aplikasi penghasil uang yang ada di Play Store atau di App Store? Dan berapa aplikasi yang sudah tidak berjalan lagi dan sudah ada member yang berjalan mengikuti prosesnya, mendownload mengikuti prosesnya dan sudah mulai bermain, kemudian mungkin sudah ada sedikit penghasilan di situ, kemudian tiba-tiba tutup, kemudian tiba-tiba take down. Kenapa itu nggak dibahas? Itu kan juga merugikan masyarakat. Kenapa hanya VTube? Jadi di pernyataan awal aku tidak membela VTube gitu. Tapi kenapa seolah-olah Pak Chandra Teja juga tadi menyatakan bahwasanya VTube ini, ada yang komentar ke beliau, VTube ini membantu masyarakat di tengah-tengah pandemi. Bapak jangan komentarin VTube aja Pak. Kalau memang bisa Bapak juga bikin aplikasi. Bapak terus bilang apa? Itu adalah pernyataan bodoh. Saya juga di video sebelum-sebelumnya saya sudah bilang juga begitu. Ada pernyataan tertulis di deskripsi dan ada juga secara lisan. Kalau memang nggak bisa buat aplikasi, jangan menghina aplikasi lain. Gitu. Dan Bapak menyatakan itu pernyataan bodoh. Gitu. Berarti secara nggak langsung saya juga bodoh. Jadi harusnya begini Pak. Bapak harus melihat dari sisi positif aja gitu. Kalau memang Bapak mau mengedukasi, mau menyelamatkan masyarakat, Bapak harus survei semua aplikasi yang ada di Play Store, App Store, yang nantinya bakal membahayakan atau merugikan masyarakat. Jangan cuma VTube, Bapak terus ambil keuntungan dari VTube sebenarnya. Bapak buat konten, Bapak bikin video. Saya sudah bikin di video yang terakhir yang kemarin itu, saya bikin di bawahnya deskripsi itu salam damai Pak Chandra Teja. Yang bikin saya bingung itu, yang bikin saya merasa nggak enak terdengar di telinga adalah Bapak bilang yang di bawah-bawah itulah bebek dungu gitu. Bahasa itu kurang tepat kalau memang Bapak orang yang berpendidikan. Kemudian yang menuliskan komentar itu bahwasanya YouTuber mengangkat konten VTube itu adalah member VTube yang kekurangan duit, kurang pendapatannya atau penghasilannya dari VTube. Justru aku masuk juga di VTube ini untuk melihat langsung, merasakan langsung dan mempelajari langsung kenapa, bagaimana sebenarnya. Dan yang terakhir, bos VTube keluar, muncul, kasih penjelasan.
kasih penjelasan yang seterang-terangnya kepada member dan seterang-terangnya kepada media, seterang-terangnya kepada publik bahwasanya memang aplikasi Anda aman. Dan jangan cuma didiam-diamkan. Dan kepada member-member VTube, Anda harusnya mencari tahu bagaimana cara menghubungi bos VTube. Dan harus sampaikan ini. Kalau pimpinan sebuah perusahaan melihat bawahan-bawahannya ada tekanan dari luar dan ini bisa merusak citra nama baik perusahaannya, bisnisnya, seharusnya dia muncul. Dia nggak tinggal diam. Gitu loh. Jadi itu aja. Sekarang kalau ada calon member VTube yang mau mencari tahu, mau butuh informasi atau mencari kepastian tentang VTube ini, dia akan ketik VTube aja. VTube. Dan yang muncul itu adalah videonya Pak Chandra Teja. Nah, di situ konteksnya bahwasanya Pak Chandra Teja itu menjelaskan tentang ketidakpastian. Akhirnya calon member VTube itu akan membatalkan niatnya untuk bergabung atau ikut bermain aplikasi VTube. Nah, jadi teman-teman begini. Yang member VTube, kalian harus like. Kalian harus subscribe. Video-video yang mendukung, mensupport, dan menunjukkan kepastian, menunjukkan keabsahan aplikasi VTube. Supaya ratingnya nanti pada saat ada calon member yang mencari informasi melalui media YouTube, yang naik itu bukan lagi videonya Pak Chandra Teja gitu. Nah, kenapa Pak Chandra Teja itu videonya pada saat orang ketik VTube yang muncul channel beliau? Karena banyak yang sudah like, banyak yang sudah subscribe, banyak yang sudah mengomentari di videonya Pak Chandra Teja. Tapi kalau teman-teman yang memang member VTube itu seharusnya untuk mengimbangi ratingnya si channelnya Pak Chandra Teja ini, kalian harus juga melihat channel-channel yang lain. Jangan salah paham, bukan langsung harus ke channelku ya. Channel mana aja, pokoknya dia yang memang pro ke VTube supaya mengimbangi gitu loh. Tapi kalau kalian juga diam, sama aja bohong. Kalian juga tidak mau like, subscribe, tidak mau komen, sama aja bohong. Kalian juga akan terus di bawah channel hatersnya VTube akan terus di atas. Gitu. Jadi channelnya mau menaikkan channel loversnya atau membersnya VTube, kalian harus cari konten, cari video yang betul-betul menunjukkan yang pro lah, yang pro-nya, yang mendukung aplikasi VTube lah, supaya terus dia naik ratingnya, dia mendukung gitu. Dan ini akan turun. Kalau nanti sudah seimbang, apalagi lebih tinggi ratingnya, dia akan mengimbangi. Dan pada saat orang-orang awam, orang-orang yang baru-baru mau mencari tahu tentang VTube, pada saat dia ketik VTube itu udah Pak Chandra Teja udah nggak muncul lagi di atas. Gitu. Jadi kesimpulannya tadi ya, cuma 3 poin. Yang pertama, tolonglah bahasa bebek dungu itu jangan dipakai. Jadi seolah-olah mereka kan juga sedang berusaha, Pak. Mereka berusaha dengan cara itu loh gitu. Itu pilihan mereka gitu. Bapak harus menghargai itu. Yang kedua, yang ngomentarin bahwasanya YouTuber itu, YouTuber bukan cuma satu. YouTuber yang mengangkat tentang VTube ini bukan cuma satu. Gitu. Dan seolah-olah dia adalah member VTube yang buat konten VTube di YouTube-nya, channel YouTube-nya, membuktikan bahwasanya pendapatan mereka itu di yang menjadi member VTube itu kekurangan duit. Anda harus bertanggung jawab itu. Gitu. Ya. Yang ketiga, bos VTube muncul, keluar. Jangan cuma tenang-tenang dan mungkin senyum-senyum Anda melihat member Anda direndah-rendahkan sama Pak Chandra Teja. Aplikasi Anda direndah-rendahkan oleh Pak Chandra Teja. Ya, kalau Anda seorang laki-laki, Anda gentleman, harus muncul. Gitu. Kalau memang Anda wanita, Anda seorang pemimpin, leadership, Anda harus muncul. Gitu. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya aku bukan ini bahan yang berikutnya ingin aku sampaikan. Aku sedang itu kan ada komentar, coba kita ada agak kalem dikit ya, Ada komentar, abang review ini aja, abang cerita tentang VTube aja, mungkin viewersnya akan meningkat. Jadi bukan soal masalah viewers atau enggaknya. Kalau Pak Chandra Teja aktivis sosial ya, kita juga nggak mau juga ada pelecehan status orang. Itu orang, bukan bebek, dan nggak semua bebek juga dungu gitu.
Mereka mampu cari makan tanpa menyusahkan bebek-bebek yang lain. Dan manusia, ya manusia. Mereka punya hak, punya akal, punya pikiran, dan mereka punya hak untuk memilih usahanya seperti apa. Mereka harus siap dengan resikonya. Dan Bapak kan kemarin saya sudah bilang, Bapak sudah baik hati, Bapak sudah menjelaskan. Tapi Bapak jangan terus mengulangi soal kalimat bebek dungu. Kalau member-member ini merasa tidak senang, gitu, ya mereka pasti tahulah apa yang harus mereka lakukan. Gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video Bang Ali The Coach hari ini. Yang member tetap jalankan sesuai dengan keyakinan. Yang haters sudah jangan terhambat pikiran kita, jangan terhambat langkah kita hanya mengikuti video tentang VTube. Carilah aplikasi yang lain. Kalau tidak suka dengan VTube itu, tidak yakin dengan VTube, merasa VTube ini tidak memungkinkan mendapatkan penghasilan, cari gitu. Nggak usah ikut-ikutan, memikirkan VTube, nggak usah. Cari aplikasi lain yang tidak usah menghambat pikiran dan langkah kita untuk bisa lebih maju. Jangan stuck dan jangan di tempat mikirin VTube aja kalau memang tidak setuju dengan sistemnya VTube. Gitu. Yang haters, cari aplikasi yang lain, cari aplikasi yang bagus yang bisa menghasilkan dan mungkin bisa lebih bagus daripada VTube. Nah, yang member VTube udah jalanin aja. Gitu. Cuman bosnya harus keluar. Kalau ada yang kenal sama bosnya, bilangin, Bang Ali The Coach bilang ente harus keluar, bos. Kasih klarifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.